فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adana Allah wa iyyakum minal bid'ah wan nar. Kita kembali melanjutkan kitab Qurratul Uyun, ta'liq terhadap kitab Tauhid Qurratul Uyun al-Muwahhidin, ta'liq terhadap kitab Tauhid Imam Muhammad bin Abdul Wahhab yang dikomentari atau di-ta'liq oleh cucu beliau. Di halaman 46 kita telah sampai kemarin di dalam ayat Allah Azza wa Jalla, itu di dalam surat An-Nahl. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Faminhum man hadallaha wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Kita telah menjelaskan ayat ini pada pertemuan lalu. Itu Allah Jalla wa'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya sungguh Dia telah mengutus pada setiap umat seorang Rasul. Dan Rasul yang diutus itu adalah dalam rangka mendakwahkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Setiap umat sudah diutus seorang Rasul, dan Rasul yang datang kepada mereka itu seluruhnya adalah mendakwakan kalimat tauhid. Itu kata Allah Azza wa Jalla, an ya'budullah wa yajtanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan hindari, tinggalkan, jauhi oleh kalian yang namanya taghut. Itu ma'ubida min dunillah, yaitu apapun yang diibadati selain daripada Allah Jalla wa'ala. Di ayat ini juga mempertegas kepada kita dan menjelaskan bahwasanya umat yang didatangi oleh setiap Rasul dan Nabi tersebut pasti akan terjadi kepada dua kelompok dan golongan. Ya Allah Jalla wa'ala mengatakan, faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Di antara mereka-mereka umat yang didatangi oleh Rasul tersebut, oleh salatu wassalam, atau Nabi tersebut sallallahu alaihi wasallam, pasti di antara mereka man hadallah, ada yang ditunjuki, yang diberikan taufik dan hidayah, yang mengikuti seruan dakwah para nabi tadi. Itu pasti ada.
sedikit atau banyak. Itu sudah merupakan konsekuensi daripada dakwah tersebut. Minhum man hadallah, di antara mereka ada yang ditunjuki, diberi taufik dan hidayah oleh Allah Jalla wa Ala. Minhum man haqqat alaihi dhalalah. Dan di antara mereka juga ada yang sudah dipastikan oleh Allah Jalla wa Ala kesesatan, kekufuran dan sebagainya kepada mereka. Tidak akan lepas dari dua bentuk tersebut, dakwah para anbiya dan para rasul. Itu selalu demikian. Mulai dari zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu demikian keadaan. Pro seluruhnya juga enggak. Menentang seluruhnya juga enggak. Tapi pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Karena itu sudah merupakan takdir Allah dan qadar daripada Allah Azza wa Jalla, umat tersebut akan demikian keadaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan bagi mereka imma ahlul jannah wa imma nar. Imma mereka adalah penduduk surga wa imma mereka adalah penduduk neraka. Omong ayal kita seluruh manusia akan ikut kepada tauhid, tidak mustahil. Omong ayal juga kita seluruh orang akan benci kepada tauhid, juga mustahil. Karena likulli maqam atau likulli makan. Karena setiap tempat yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla tersebut ada ahlunnya, ada penduduknya. Maka oleh karena itu dirahmatullah, dakwah para anbiya begitu keadaan. Ya, pro dan kontra. Dan yang kontra itu selalu akan lebih banyak daripada yang pro. Yang mendapatkan taufik dan hidayah itu pasti sedikit, tidak banyak. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan demikian kepada kita dalam Al-Qur'an juga demikian. Ya, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit dari hamba-hamba saya yang bersyukur. Artinya sangat sedikit dari hamba-hamba tersebut yang akan mengikuti ajaran para anbiya tersebut. Wassalamualaikum. Yang banyak kontra. Ya, tauhid demikian. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kota Mekah. Yang dia dakwah bukan orang lain, kaum kerabatnya. Orang-orang yang sangat dekat dengan dia. Kaum kerabat, satu kabilah. Kabilah yang sangat besar. Quraisy. Pamannya, bibinya, keluarganya. Banyak ikut? Enggak. Pamannya saja Pak rahmatullah lebih kurang dijelaskan meriwayat sejarah mengatakan 12 orang. Pamannya. Yang ikut cuma berapa? 2 orang. Hamzah sama Abbas. Wassalamualaikum. Hamzah sama Abbas. Pamannya banyak meninggal sebelum beliau bangkit dijadikan Rasul oleh Allah Azza wa Jalla. Hidup 4 orang ketika beliau jadi Rasul. 2 orang mati dalam kekufuran dan syirik. Abu Lahab yang pertama kali. Abu Lahab itu paman kandungnya itu. Kakak beradik dengan Abdullah bapaknya. Nah, mati dalam kekufuran. Orang yang pertama kali mengingkari dakwah ponakannya Abu Lahab. Abu Talib berjalan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang perjalanan dakwah sampai beliau wafat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diisra dan mi'rajkan oleh Allah Jalla wa Ala. Namun kita lihat perjalanannya, pembelaannya kepada Islam sangat dan sangat signifikan. Membela dia mati-matian, sanggup memberikan lehernya kepada kaum kafir Quraisy, coba ganggu ponakannya.
Tidak ada yang berani ganggu. Selagi dia hidup. Tapi taufik daripada Allah Azza wa Jalla enggak diberikan kepada dia. Mati dalam keadaan syirik. Itu paman kandung. Paman kandung, bukan orang lain. Yang melihara sejak kecil, setelah meninggal kakeknya. Pindah pemeliharaan kepada dia. Dia tahu, bukan tidak tahu. Dia ada, bahkan dia punya baik-baik syair yang mengandung tentang akidah. Disyarahkan oleh Syekhuna Muhammad bin Hadi. Tentang baik syair gitu. Assalamualaikum. Jemaah. Tapi gitulah taufik dari pada Allah Azza wa Jalla. Seperti ayat tadi. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Jadi dakwah pada rahmatullah, dakwah para anbiya dan para rasul, dan dakwah aimatus salaf, dakwah para ulama dari zaman dulu sampai hari ini demikian keadaannya. Wassalamualaikum. Tetap dalam proses, dalam keadaan pro dan kontra. Apalagi dakwah salafiyah. Untuk lihat hari ini sangat banyak yang musuhinya, tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada orang-orang tersebut melalui lisan-lisan mereka yang kotor dan keji, dakwah ini tambah dikenal dan tambah disayangi dan tambah disenangi dan tambah diikuti oleh orang. Begitu Allah berikan hikmahnya kepada kita. Ya. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu ketika masih hidup. Orang kafir Quraisy bicarakan tentang dia begini sebagai penjara rahmatullah. Bahwa dia telah murtad daripada agama bapak kakek nenek moyangnya. Sehingga membuat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Yaman merasa penasaran, ingin tahu siapa sebenarnya dia. Oh subhanallah, setelah ketemu beliau, mendengarkan apa yang dibacakan oleh beliau, langsung dapat taufik dan hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang sebelumnya itu ya sangat membenci dan sangat tidak suka. Karena penasaran tadi, akhirnya dengar oleh dia. Rahmatullah demikian kita lihat ya dakwah tersebut. Nah, selanjutnya kata beliau di sini yang baik. Wa qala ta'ala, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta' bi idznillah." Ta'a bi idznillah. Yubayyinu anna hikmatar rabb fi khalqihi lil jinni wal ins la taqtadi anna kullan yaf'al ma khuliqa lahu. Wa ursilat rusulu li ajlihi alaihi wassalatu wassalam. Wa li hadhihi al hikmati ahlaka Allah man lam ya'buduhu wahdahu wa lam yaqbal ma ja'at bihi rusuluhu wa syara'a qitalahum li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa atba'ihi faminhum man ata'a وهم الأقلون ومنهم من عصى وهم الأكثرون. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, wa ma arsalna min rasulin, dan kami tidak pernah mengutus seorang rasul pun illa liyuta', kecuali rasul yang kami utus adalah untuk ditaati, untuk diikuti. Nah, membawa kalimat tauhid tadi, membawa kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Membawa kalimat tauhid. Kalimat yang akan mengantarkan dia ke jannah Allah Azza wa Jalla. Kalimat yang membedakan kekufuran dan tauhid. Kalimat yang membedakan musyrik atau muslim dan sebagainya pada rahmatullah. Ya. Illa liyuta'a bi idznillah, kecuali supaya ditaati rasul itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Taufik, hidayah min Allah. Dan ini kata beliau, yubayyinu anna hikmatar rabb, menjelaskan kepada kita bahwasanya hikmah daripada Allah Jalla wa Ala, ya, fi khalqihi, di dalam penciptaan Allah Jalla wa Ala terhadap jin dan manusia, la taqtadi anna kullan yaf'alu ma khuliqa lahu. Ini tidaklah menuntut kepada kita bahwasanya setiap orang bebas dia beribadah. Tidak. Ya, Allah menciptakan jin dan manusia Allah li hikmatin azimah. Ya, untuk hikmah yang sangat agung dan mulia, itu adalah li ibadatihi wahdahu, itu untuk beribadah kepadanya saja. Bukan Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka untuk beribadah seenak mereka, enggak. Tapi dituntut oleh Allah Jalla wa Ala. Bagaimana? Wa ursilat rusul.
Diutus kepada mereka para rasul. Ayat atas tadi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Diutus kepada mereka para rasul. Apa gunanya? Untuk menjelaskan hikmah penciptaan tadi. Tidak bisa mereka tahu sendiri. Itulah dengan belajar. Dengan ilmunya, mendalaminya, mempelajarinya. Dan menanyakannya. Tidak bisa kita kaifiyatul ibadah, kaifiyah ibadah kepada Allah menurut selera kita, tidak. Kalau diberikan oleh Allah Azza wa Jalla menurut selera kita masing-masing, rahmatullah, akan beragamlah peribadatan yang terjadi kepada Allah Jalla wa Ala, sebagaimana kita saksikan hari ini. Tapi diutus kepada mereka para rasul dengan tujuan untuk menjelaskan hikmah penciptaan tadi itu ibadatullah. Ya, walihadil hikmah. Dan dikarenakan hikmah inilah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dan membinasakan siapapun yang tidak beribadah kepada Dia saja. Sejarah menjelaskan bagaimana kaum Nuh dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan tufan. Bagaimana Firaun dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan tenggelam. Bagaimana Qarun dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla menangkap ke dalam tanah bumi. Rahmatullah. Bagaimana kaum Hud, kaum Lut. Subhanallah, itu ibrah seluruhnya. Artinya kaum-kaum terdahulu yang menentang para rasul mereka pada masa itu hancur sehancur-hancurnya. Ada yang dibalikkan buminya oleh Allah Azza wa Jalla kaum Lut, Sodom. Ada yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka angin, kalau istilah sekarang angin tofan atau puting beliung macam-macam namanya. Ada yang banjir. Wallah rahmatullah, beragam dan bermacam bentuk ya musibah dan bala siksaan kepada kaum yang durhaka tersebut. Ya, ini banyak kita lihat dalam Quran dijelaskan demikian rahmatullah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala walam yaqbal ma ja'at bihi rusuluhu, ya, yaitu orang-orang yang tidak menerima apa yang dibawa oleh rasul kepada rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi kaum musyrikin kufar yang tidak beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Saya diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk memerangi manusia, memerangi kaum musyrikin sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wassallallahu rahmatullah. Syariat kita. Ya, syariat peperangan. Saya kepada Nabi kita Muhammad SAW jihad tersebut. Maka faminhum man ata'a. Ya, Nabi SAW Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada nabinya dan para pengikutnya untuk memerangi kaum musyrikin dan kufar. Dan di antara mereka ada yang mentaati Rasul tadi alaihi salatu wasallam rahmatullah. Wahumul aqallun. Lihat. Mereka itu sedikit. Sedikit. Dan wa minhum man asa. Di antara mereka ada yang mendurhakai, menentang, tidak menerima ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ajaran para anbiya dan para rasul tadi. Wahumul aktsarun. Dan mereka adalah banyak jumlah aja. Kita sekali. Dakwah salafiyah pada rahmatullah untuk lihat. Sedikit. Di mana-mana pun sedikit, jangan banyak ada pada rahmatullah. Jangankan di sini. Di kolong negara tauhid saja di Saudi pada rahmatullah. Yang betul-betul kokoh ala manhajil. Jauh daripada khawarij dan sebagainya itu. Bidah. Itu sedikit juga pada rahmatullah seluruhnya. Yang kita anggap di Saudi tidak ada tablighin. Ada tablighin, ada ikhwan muslimin. Macam-macam ada takfiriyin. Tapi mereka nggak bisa berbuat. Negara mantau mereka. Di sini bebas mereka. Saudi tidak. Ya, bukan tidak ada pemikiran sesat menyesatkan itu ada. Tapi mereka sembunyi, nggak bisa terang-terangan. Kaum sufiin ada. Ya, para habaib yang diibadatul manusia ada penceramah Allah. Bukan tidak ada. Tapi kuburan-kuburan yang dikeramatkan, bidah-bidah yang dilestarikan itu tidak ada. Ya. Tapi orang yang punya pemikiran-pemikiran yang rusak itu ada. Rahmatullah. Itulah dakwah. Itulah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tauhid yang akan
mengusung orang-orang yang sedikit tadi untuk selamat daripada azab Allah Azza wa Jalla. Maju depan. Ya, maju. Wa hadha tauhid wa dinul Islam alladzi la yaqbalu Allahu min ahadin dinan siwa. Dan tauhid ini adalah dikatakan din Islam. Tauhid al-ibadah itulah dikatakan din Islam. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima din, satu tauhid, satu agama, satu din selain daripada Islam tersebut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, kama qala Ibnu Karim Yusuf alaihi salatu wassalam, inil hukmu illa lillah, ya, amara alla ta'budu illa iyyahu. Inil hukmu illa lillah, ya. Hukum tidak lain adalah milik Allah Azza wa Jalla. Ya, hukum itu adalah milik Allah. Allah yang berhak mencetuskan hukum undang-undang, salah atau benar. Ya, yang paling tahu kemaslahatan umat manusia itu Allah sampai cipta, bukan manusia. Yang paling tahu kemaslahatan kita sebagai manusia, ciptaan Allah Azza wa Jalla, Allah. Dia yang paling tahu mana undang-undang yang terbaik, mana yang tidak terbaik, mana yang jelek, mana yang tidak jelek. Tahu dia. Dia paling tahu dan dia meletakkan demikian. Al-Quran dan Sunnah. Sebagai undang-undang yang resmi yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang tidak ada sedikit pun kecacatan di dalamnya. Baik depan, belakang, dan sebagian ada. Berjalan di atasnya, selamat. Menentang dia, hancur. Rahmat Allah. Nah, oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidak adalah hukum kecuali hukum Allah Azza wa Jalla. Amara Allah ta'budu. Allah memerintahkan jangan kalian beribadah illa Iyyah, kecuali kepada Dia. Jangan kalian beribadah, jangan kalian apapun ibadah yang kalian lakukan kecuali kepada Dia, tidak ada yang lain. Nazar kepada Dia, menyembelih untuk Dia, baca rahmatullah, tawaf di Ka'bah Baitullah Haram, bukan di kuburan sebagainya. Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa hadha huwa ad-dinul ladzi ba'atha Allah bi rusulahu alaihi wassalatu wassalam. Dan inilah sebenarnya agama dan din yang Allah Subhanahu wa taala mengutus kepadanya rusulnya, kepada para rusulnya. Wa anzala bi kutuba wa amara rusula ay yuqimu. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya adalah karena tauhid tadi, karena ibadah tadi. Dan para anbiya dan rasul diutus oleh Allah Azza wa Jalla adalah karena tauhid tadi juga. Untuk menjelaskan ibadah itu bagaimana kepada Allah, itu adalah para rasul. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga menjelaskan bagaimana beribadah kepada Allah. Ditunjukkan oleh beliau. Dalam bentuk perkataannya, dalam bentuk perbuatannya, dalam bentuk takrirnya. Dipraktikkan oleh beliau, dilihat oleh para sahabat di belakang. Dinukil oleh para sahabat untuk tabi'in. Tabi'in menukil kepada atba'u tabi'in terus sampai hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib rahmatullah. Dan kita binukul bisanad dengan rawi yang jelas. Wajib rahmatullah. Ya, begitu ibadah. Tidak bisa kita buat sendiri atau datang sendiri atau kita olah sendiri atau menurut pendapat saya dan sebagainya. Tidak. Ibadah sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita karang sendiri. Salah walaupun benar. Rahmatullah itu ibadah. Nah, kemudian kata beliau selanjutnya, diperintahkan para rasul untuk menegakkan tauhid tersebut sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, syara'a lakum minad din wa ma wassa bihi Nuhan walladzi ahayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Allah Jalla wa Ala mengatakan syara'a lakum minad din. Allah telah mensyariatkan kepada kalian din ay tauhid, ibadah. Allah Jalla wa Ala telah mensyariatkan kepada kalian ad-din, yaitu adalah tauhid, Islam, ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Ya. Dan kemudian ma wassa bihi. Dan ini juga apa yang telah diwasiatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nuh. Walladzi auhayna, dan yang telah kami wahyukan juga kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma wasaina bihi Ibrahim, dan juga kami wahyukan, kami telah wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Musa wa Isa. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini Rusul khams min ulul azmi. 5 nabi yang di kalangan para rasul yang ulul azmi. Nuh, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nuh, Musa,
Ibrahim dan Isa. Rahmatullah. Kata Allah Jalla wa ala di sini, wa ma wasaina bihi Ibrahim. Apa yang telah kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim? Ya, Nabi Ibrahim dinalah hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Wa ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan, walakin kana ya hanifan muslima. Nabi Ibrahim bukanlah orang Yahudi, bukan Nasrani, tapi adalah hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Itulah hanif, agama yang lurus, din yang lurus Islam. Din hanif, din Islam. Din yang jauh daripada syirik. Din yang berpaling daripada syirik, ibadah yang lepas dan bebas dan bersih daripada kesyirikan. Hanifan muslimah. Muslim dia. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan orang musyrikin. Dan dari ayat ini rahmatullah, jelaslah sangat batillah ajaran-ajaran yang di hari ini digembar-gemburkan oleh orang-orang Azhariyin, syuyukh-syuyukh daripada Azhar dan sebagainya, yang mencanangkan agama Ibrahimiyah. Din, agama Nabi Ibrahim, yaitu Yahud, Nasrani, Islam. Agama Nabi Ibrahim, din Tauhid, Islam. Agama Nabi Musa, din Islam, Tauhid. Agama Nabi Isa, din Islam, Tauhid. Tidak ada yang namanya Yahud, tidak ada. Wala Nasrani. Oleh karena rahmatullah sangat keji dan kotor dan kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau menyandarkan din syirik kepada Nabi Ibrahim. Tidak. Rahmatullah Nabi Ibrahim. Lalu Tauhid. Ya. Lalu Tauhid. Musa datang jauh setelah Nabi Ibrahim. Isa datang jauh lagi di setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kapan dia? Kapan bisa disebahkan Yahud, oleh Nasrani, katakan agama Nabi Ibrahim atau Ibrahimiyah, atau lebih diperspek oleh mereka adalah ini adalah Musawiyah, ini adalah Isawiyah, ini adalah Muhammadiyah. Tidak. Itu seluruhnya adalah bentuk ajaran-ajaran yang bentuk kekufuran dan mengundang dan mencanangkan kekufuran bagi manusia. Mengaburkan din Tauhid, din Islam. Para anbiya sebenarnya din sama. Kitab-kitab ini penjelasan demikian. Tidak ada beda. Agama Nabi Musa dengan Nabi kita Muhammad SAW tidak ada beda. Sama-sama Tauhid. Itu diri. Penjelasan Allah. Jadi kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Apa wasiat Allah? Ada aqimuddin. Hendaklah mereka menegakkan Tauhid. Menegakkan kalimat la ilaha illallah. Menegakkan peribadatan hanya kepada Allah. Itu artinya itu. Anaqimuddin, ay anaqimut tauhid. Wajahmakmallah, tegakkan tauhid. Itu perintah Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Ibrahim, dan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan seluruh para anbiya. Hud berkata kepada kaum juga itu juga. Wa'budullah, ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kalian kepada Allah. Tidak ada yang berhak kalian ibadah selain daripada dia. Hud berkata begitu pada kaumnya. Nabi Soleh juga demikian. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, seluruh para anbiya dan para rasul. Tidak ada beda. Rahmatullah. Dari mana mereka bisa membedakan dari ini? Begini, rahmatullah. Ya. Wah, artinya dibuat suatu tempat. Ya. Katakan ini adalah museum Ibrahimiyah. Itu dicadang oleh mereka di Emirat. UAE namanya, negeri UAE, Emirat. Penggut besar itu. Dari mana itu Mesir? Azhar otaknya itu. Ya rahmatullah, la haula wala quwwata illa billah. Sehingga mengaburkan seolah agama Nabi, agama Yahudi diakui sebagai agama. Yahudi bukan agama. Nasrani bukan agama. Itu hawa. Allah mengatakan hawa. Rahmatullah, Allah katakan din. Din Islam. Bagaimana? Lanjutkan. Lalu kita beliau selanjutnya, Allah Jalla wa'ala mengatakan selanjutnya, ya, aqimuddin, tegakkan tauhid, Islam, wala tatafarraqu fi. Jangan kalian bercerai-berai dan berpecah belah di dalam menegakkan tauhid itu. Ya, wa qala nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Allah Azza wa Jalla kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyriku bih."
Ya, ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Ar-Ra'd fa'amarahu an ya'budahu wahdahu wa an yad'u al-ummata ila dhalik. Allah Jalla wa Ala berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, "Qul innama umirtu an a'budallah." Katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama umirtu." Sesungguhnya atau hasanya saya diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala an a'budallah. Untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada barang lain. Baca rahmatullah. Kepada Allah. Wala kubur. Wala tempat-tempat dikeramatkan. Tempat-tempat dikultuskan. Kubur-kuburan keramat sebagainya tidak ada. Kepada Allah saja. Ya. Wala usyrika bih. Dan saya tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadat tersebut. Ilaihi ad'u ay ila tauhid. Ila ibadatillah ad'u. Kepada beribadah kepada Allah saya ajak kalian. Saya dakwakan kalian untuk beribadah kepada Allah. Rahmatullah. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada mereka, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkan oleh kalian kalimat la ilaha illallah, kalian akan menang, akan berjaya, akan selamat. Itu kufar Quraisy rahimahullah ketika mendengarkan sabda Nabi SAW demikian itu, mereka sangat paham dan sangat paham. Sangat mengerti. Tapi taufik kepada Allah Azza wa Jalla, hidayah enggak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu kalimat ini, bukan tidak tahu mereka. Jauh lebih paham daripada kaum muslimin dan orang-orang Islam di hari ini. Rahmatullah, mereka sangat tahu kalau sudah mereka ucapkan kalimat tauhid tersebut, seluruh peribadatan yang ada tadi mereka campak, mereka buang, enggak mau mereka. Ada kuburan, ada batu, ada berhala, ada pohon, ada batuan dan sebagainya, macam-macam. Enggak mau mereka. Sebab kalau mereka ikuti kalimat itu, sudah berarti kepada Allah saja. Di situ mereka tidak mau. Rahmatullah. Paham mereka, tidak paham, sangat paham mereka. Sangat mengerti mereka tentang kalimat tauhid tersebut. Mereka itu mereka tentang. Mereka tidak terima. Ya. Sehingga dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, "Ja'alal alihata ilahan wahida." Apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini datang kepada kami untuk menjadikan satu ilah saja? Satu ma'bud saja? Ilahan wahida, satu ilah, satu ma'bud, itu Allah saja. Fa inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah satu perkara yang sangat aneh ya tadi. Kenapa? Selama ini peribadatan mereka pada rahmatullah adalah syirik. Ke berbagai tempat. Berhalakah, kuburankah, pada rahmatullah, pohonkah namanya? Yang mereka keramatkan, mereka ambil berkah di pohon tersebut. Mereka gantungkan senjata mereka dengan ambil berkah. Supaya nanti ketika perang menang, Allah macam-macam banyak rahmatullah. Tidak mau mereka. Tolak oleh mereka kalimat tersebut. Yang menerima alhamdulillah selamat. Ahlul jannah. Yang durhaka sudah lunar. Itu konsekuensinya. Dakwah tauhid pada rahmatullah demikian. Kapanpun dan dimanapun. Kalau orang mendakwakan tauhid, dia akan seperti itu keadaannya. Orang melalui dakwah para anbiya, menjalani dakwah para anbiya, dia akan mendapati apa yang dirasakan oleh para anbiya terhadap dirinya. Cobaan, teror, intimidasi, pembunuhan, pengusiran, itu sudah pasti tidak bisa enggak. Jangan dianggap orang akan senang kepada dakwah tauhid, pada rahmatullah sulit. Ya, sebab dakwah tauhid dakwah yang merubah, membersihkan, mentasfiyah, membersihkan pemikiran-pemikiran yang kotor pada hati nuraninya dan akidah yang rusak, jadi bersihkan tauhid. Kalau tidak akan bersih dia. Dakwah lain mana ada pembersihan? Enggak ada dia. Melanggengkan malah. Dakwah lain rahmatullah melanggengkan penyakit, memelihara penyakit, dikasih obat supaya penyakit itu terus berjalan, jangan sembuh. Tapi dakwah tauhid menyembuhkan. Dakwah tauhid akan menyembuhkan daripada syirik. Ya, pengubudian kepada makhluk itu dibersihkan oleh dia. Tapi dakwah lain enggak. Oh, mau syirik, syiriklah. Mau bid'ah, bid'ahlah.
Maka ribalah. Menipulah. Maksiat. Seluruhnya boleh. Tidak ada yang tidak boleh. Rahmatullah. Tapi dakwah tauhid tidak. Dibersihkan oleh dia. Takut dia. Banyak harus hilang. Rahmatullah. Ya. Riba semuanya banyak dimakan oleh mereka. Hilang begitu saja. Tidak mungkin mereka mau membaca rahmatullah. Paham itu? Ya. Lanjutkan. Lalu kata beliau selanjutnya. Ya, kata Allah Azza wa Jalla itu kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya saya diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah dan tidak tidak melakukan kesyirikan sedikit pun kepada Dia. Ilaihi adu, dan kepada tauhid itu saya berdakwah. Wa ilaihi ma'ab, dan kepada Allah saya kembali. Kepada Allah Jalla wa Ala saya kembali. Kemudian fa'amarahu ayya'budahu wahdahu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada dia untuk beribadah kepada dia saja. Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah kepada Allah saja. Wa ayyad'u wal ummata ila dzalik. Dan hendaklah mengajak umat untuk beribadah kepada Allah. Bukan mengajak umat untuk beribadah kepada dirinya. Bukan mengajak umat untuk mengkultuskan dirinya, mengagungkan dirinya. Baik kepada organisasi sebagian tidak. Allah Jalla wa'ala mengatakan, Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Qul hadhi sabili. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhi sabili. Inilah jalan saya. Ini jalan saya. Apa jalan para nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa jalan beliau sallallahu alaihi wasallam? Ad'u ila Allah. Saya menyuruh umat, mengajak umat, mendakwakan umat kepada Allah. Bukan kepada dirinya. Nabi SAW tidak pernah mengajak kepada dirinya. Mengkultuskan dirinya, mensucikan dirinya, enggak ada. Beribadah kepada dia enggak ada. Sujud kepada dia, meminta, ya Rasulullah, aghithna, tolong kami, enggak ada. Kepada Allah Azza wa Jalla. Ad'u ila Allah. Saya mengajak orang kepada Allah. Jangan diajak orang pada diri kita. Jangan diajak pada kelompok, kepada golongan, kepada partai, kepada organisasi. Nah, diajak kepada Allah. Itu dakwah itu. Tapi dakwah mengajak pada kelompok bukan dakwah namanya. Itu hizbiyah namanya. Dakwah mengajak partai, itu minta kursi namanya, rahmatullah. Itu kalau dakwah mengajak ke partai, itu minta kursi. Di DPR, MPR dan sebagainya. Itu bukan dakwah. Tidak dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya mengikhlaskan dakwah itu semata-matanya kepada Allah. Beribadahnya kepada Allah. Tidak ada yang lain. Kalau orang mengajak pada dirinya rahmatullah, berarti dirinya posisinya sama dengan Allah Azza wa Jalla. Diibadah oleh orang. Dikultuskan, disucikan. Diagungkan. Tidak. Yang berhak dikultus sucikannya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang lain. Hatta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Tidak ada kita suruh dia mengkultuskan dia, mensucikan dia, tidak ada. Memposisikannya sebagai khalik, tidak ada. Memposisikannya beliau adalah bisa mengampunkan dosa, tidak. Menyelamatkan para balak musibah, tidak. Hatta anak beliau sendiri, tidak mampu beliau. Pamannya tidak mampu. Itu hanya Allah Azza wa Jalla. Itu dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Dakwah dari ini. Ya. Tablik mengajak pada tabliknya, ikhwan muslimin mengajak pada ikhwan musliminnya, khawarid mengajak pada khawaridnya, syiah rafidah mengajak syiah rafidahnya, mu'tazilah mengajak pada mu'tazilahnya, sufi apalagi dengan berbagai bentuknya pada rahmatullah, enggak terhitung bilangannya, jutaan bentuk sufi di dunia ini, masing-masing mengajak kepada dia. Naqsyabandi, bangganan Naqsyabandinya, Sataria juga demikian, Qadiriyah juga. Allah pada rahmatullah, seluruh bentuk dakwah selain daripada dakwah salafiyah adalah batil, sesat dan menyesatkan. Senang atau tidak senang mereka? Apapun dakwah, selain daripada dakwah salafiyah, selain daripada dakwah tauhid, adalah dakwah yang sesat dan menyesatkan, hancur cepat atau lambat. Yang akan kekal itu hanya dakwah para anbiya. Dakwah Rasulullah SAW, dakwah tauhid. Kita dapatkan tablik mengajak pada tauhid, tidak akan ada. Itu rahmatullah. Ikhwan muslimin mengajak pada tauhid, tidak akan ada. Hizbut Tahrir mengajak pada tauhid, tidak akan ada.
LDI mengajak pada tauhid. Enggak ada seluruh apapun bentuk dakwah yang ada dari ini di badan dakwah. Kalau tidak mengajak pada tauhid itu bukan dakwah namanya. Hizbiyah. Rahmatullah hancur. Itu udah. Keikhlasan. Menyeru kepada Allah. Kata Rasulullah SAW. Kata Allah Azza wa Jalla. Kul hadhi sabili ad'u ila Allah. Ala basiratin. Kemudian dakwah yang didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ala basirah. Dibangun di atas ilmu. Basirah itu adalah ilmu. Rahmatullah. Basirah itu artinya ilmu. Dibangun di atas ilmu. Bukan dibangun di atas hawa. Bukan dibangun di atas perasaan. Mengorbankan perasaan. Basa-basi. Itu bukan dakwah namanya. Bagaimana? Mengorbankan syariat. Berminyak air. Memiliki nifak. Tidak. Dakwah dengan ilmu. Ilmu apa? Alkitab dan sunnah. Al-Quran dan sunnah. Berilmu dia tentang dakwah itu. Berilmu tentang madu. Siapa yang diajak, siapa yang disuruh. Tua atau muda. Besar atau kecil. Baca rahmatullah. Itu ilmu oleh dia. Baca rahmatullah. Ya. Kemudian Allah Jalla wa'ala menyambung. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang mengikuti saya. Saya dan orang mengikuti saya. Kata Rasul, kata Allah Azza wa Jalla tentang Nabi SAW, yaitu Nabi kita Muhammad SAW dan orang mengikuti beliau. Umatnya. Umatnya diwajibkan berdakwah kepada Allah Jalla wa'ala dengan ilmu yang ada. Mengilmui tentang dakwah tersebut dia. Terutama adalah tauhid. Dakwah itu tauhid. Dan di sini penjarah makbullah dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ya. Dinukil oleh Syekh Fawaz Ar-Suhaimi dalam kitab Ususul Manhajis Salaf, menjelaskan kepada kita di situ, menunjukkan kepada kita adalah tentang dakwah adalah pertama keikhlasan dakwah tersebut kepada Allah, karena dakwah adalah merupakan tauhid, tauhid adalah ibadah, dan dakwah merupakan ibadah. Ibadah memenuhi syarat, harus ada syarat dia ikhlas. Menunjukkan dakwah itu ikhlas apa dia? Diajak orang kepada Allah, bukan kepada dirinya. Nah, itu ikhlas itu. Diajak orang kepada Allah, bukan pada dirinya, bukan pada partai, kelompok dan golongannya, enggak, tapi kepada Allah. Itu syarat pertama daripada ibadah tadi. Yang kedua, ya adalah mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Walladzi ana wa manittaba'ani tadi. Saya dan orang mengikuti saya. Berarti sini adalah dakwah dengan dakwah para Nabi kita Muhammad SAW. Apa dakwah beliau? Tauhid. Dakwah beliau tauhid, akidah. Itu wasiat para imatus salah, para ulama kepada muridnya. Akidah. Tauhid itu yang pertama didakwahkan. Bukan yang lain. Tapi tauhid. La ilaha illallah. Membersihkan syirik. Bersihkan khurafat, bidah dan sejenisnya. Itu dakwah itu. Kalau tidak ada, itu bukan dakwah namanya. Itu dikatakan rahmatullah sebagai syarat daripada dakwah tadi, daripada ibadah tadi, tentang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla dalam dakwah dan beribadah, dan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, wal Qur'anu kullu fi hadza tauhid. Ya. Quran kata beliau seluruhnya adalah di dalam perkara tauhid, dalam perkara ibadah, wa bayanihi ya wa bayanihi wa jazaihi. Baik penjelasannya rahmatullah dan kemudian ganjarannya waraddi ala man jahadahu, dan bantahan terhadap orang-orang yang menentang tauhid tadi. Kama qala tabaraka wa ta'ala, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Ya, wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur biidnihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Allah Jalla wa ala mengatakan, qad ja'akum minallahi nurun, sungguh telah datang kepada kalian daripada Allah Subhanahu wa taala nur, cahaya tauhid. Ya, cahaya tauhid, wa kitabun mubin, itu Al-Qur'an, datang daripada Allah Azza wa Jalla. Ya, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Dan dengan kitab tadi, dan kitab yang datang daripada Allah Azza wa Jalla tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah bagi orang-orang yang mengikuti ridwanahu subulas salam.
Ya, mengikuti keridhaannya, mengikuti ajarannya, dan mereka akan sampai kepada jalan-jalan yang selamat. Jalan selamat adalah jalan para anbiya dan para rasul. Wa yukhrijuhum, dan mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala minadh-dhulumat, daripada dhulumat ay syirkiyat. Fa inna syirka la dhulmun 'adzim. Inna syirka la dhulmun 'adzim. Syirik adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita daripada kesyirikan, zulumat, dunia kesyirikan dan sebagainya, ila nur, ila tauhid, ila ibadatillah wahdah. Rahmatullah. Dan kemudian wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur biiznihi, dengan izinnya, wa yahdihim ila siratal mustaqim, dan Allah menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. An'amallahu 'alaihim minan nabiyyin. Sebetulnya. Kemudian wa fi hadits Mu'adz alladzi rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Ya. Wa qala haditsun hasanun sahih. Qala qultu ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni 'anil nar. Faqala sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah 'alaihi. Ya, ta'budullah la tusyriku bi syai'a. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة wa tasuma Ramadan. ذكر الحج ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. Hadis Mu'adz bin Jabal rahimahullah. Hadis Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, beliau berkata, Imam Tirmidzi mengatakannya hadis hasanun sahih. Berkata Mu'adz, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin. Ya. Beliau menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya tentang satu amalan, yang dengan amalan itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan saya ke jannahnya. Lafaz-lafaz seperti ini kalangan para sahabat banyak pada rahmatullah. Artinya para sahabat bertanya, ada yang bertanya tentang masalah ya salat, masalah jihad, masalah birrul walidain, itu ada. Mu'adz menanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, tunjukkan kepada saya satu amalan ya Rasulullah, yang dengan amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala memasukkan saya ke dalam jannahnya. Ya, kata Rasulullah, kemudian wa yub'iduni 'anil nar. Dan dikarenakan amalan itu Allah Subhanahu wa taala menjauhkan saya daripada neraka. Kemudian faqal, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'alta an 'azimin. Kamu telah menanyakan tentang suatu perkara yang sangat agung dan besar. Subhanallah. Nabi SAW berkata, kamu menanyakan suatu permasalahan yang sangat agung dan besar. Wa innahu layasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Sesungguhnya pertanyaan yang agung dan besar itu adalah pertanyaan yang yasir, yang mudah atas orang-orang yang dimudahkan oleh Allah atasnya. Artinya, jawaban yang diberikan oleh Nabi SAW, rahmatullah, itu adalah jawaban yang sangat ringan dan mudah bagi orang yang diringankan oleh Allah Azza wa Jalla kepada dia. Dan sulit bagi dia untuk mengamalkannya. Lihat. Ya. Kata Rasulullah SAW, apa dia? Ta'budullah la tusyriku bi syai'a. Beribadahlah kamu kepada Allah, jangan sekali-kali kamu mempersekutukannya sedikit pun. La ilaha illallah. Beribadah kepada Allah. Beribadah dengan makna yang luas. Ya, dengan makna yang luas. Seluruhnya aktivitas kita yang diridhoi, dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, baik daripada perkataan yang nampak dan tidak nampak, rahmatullah, perbuatan yang nampak dan tidak nampak, ibadah. Qiraatul Quran,
silaturahmi, menyambung silaturahmi, menyambung kekerabatan, menghadiri majelis ilmu, zikir pagi dan sore. Ibnu Abbas berkata pada kita, rahmatullah, barang siapa yang menjaga zikir paginya dan sorenya, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dia kepada orang yang berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ibadah banyak. Nah, dari pagi, bangun pagi sampai malam, mau tidur, baca rahmatullah, doa-doa tidur, doa bangun tidur, ibadah seluruhnya. Anta'budallah, beribadah kepada Allah, jangan melakukan kesyirikan. Kemudian kedua, untuk qimas shalah, kamu tegakkan salat. Nah, waktu tiaz zakah, dan kemudian kamu tunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa kamu di bulan Ramadan. Kul Islam diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, disebutkan juga oleh Rasulullah ini katakan al-hajj. Fatahujj al-baitillahil haram. Itu berhaji Baitullah haram. Rukun Islam yang 5. Nah, kamu ngamalkan itu, insyaallah masuk jannah dia. Subhanallah wa rahmatullah. Ringan bagi orang yang diringankan oleh Allah Azza wa Jalla kepada dia. Oleh karena rahmatullah, orang beribadah kepada Allah kalau betul-betul dia ikhlas, tidak ada yang berat. Tidak ada yang berat. Hatta sholat 5 waktu, hatta sholat qabliyah, ba'diyah, sholat malam, sholat apa, tidak ada yang berat bagi dia. Kalau betul dia ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau keikhlasan tidak ada, rahmatullah, tidak ada yang ringan, berat seluruhnya oleh dia. Begitu. Itu konsekuensinya. Keikhlasan tadi meringankan segala beban mentalitas kita itu dengan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang berat. Mendatang majelis ilmu, belajar betul ilmu, baca Quran, apapun, tidak ada yang berat. Keikhlasan tadi. Tapi kalau keikhlasan sudah mulai kurang pada rahmatullah, tidak ada yang tidak ada yang dibayarkan. Berat seluruhnya. Itu akibatnya. Karena di sini kita beliau daripada kita baca kalim Qur'an Islam yang 5 tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menyambungnya, ala ukhbiruka ya bira'sil amr wa amudihi wa dhirwati ya wa dhirwati sanamihi. Ya. Kata beliau, maukah kamu atau tidak maukah kamu saya kabarkan tentang Ra'sul Amr. Ra'sul Amr itu bisa dikatakan puncak dari perkara. Modal yang paling terbesar itu istilahnya. Apa Ra'sul Amr? Bagus artinya. Rona. Pangkal dari perkara, pangkal daripada urusan kita. Artinya yang paling tertinggi itu. Ra'sul itu kan di atas yang tinggi dia. Ya, yang paling tertinggi dan paling puncak dari seluruh perintah itu. Dan kemudian wa'umudihi, kemudian tiangnya. Wa dzarwatu sanamihi, dan kemudian kalian lihat onta punya punggungnya ada punuk. Itu dikatakan dzarwah, punuk. Tinggi juga dia. Tapi di bawah yang Ra'sul Amr tadi dia. Dan ditafsirkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Qultu, berkata Mu'ad, bala ya Rasulullah. Qal Ra'sul Amr. Rasulullah SAW menafsirkannya, dikatakan Ra'sul Amr tadi. Puncak daripada perintah dan puncak daripada suruh ibadah tadi adalah al-Islam. Itu Ra'sul Amr. Islam. Wa amuduhu. Tiangnya, salat kata Nabi SAW. Punuk daripada bentuk atas tadi, punuk onta tadi, ya, itu adalah jihad. Islam, salat dan jihad. Itu sebenarnya ibadah pada rahmatullah. Apa itu? Jihad. Jihad adalah imma jihad dalam bentuk perang kepada kufar, yang menyerang kaum muslimin, menyerang darah kaum muslimin, menyerang negara kaum muslimin, membantai kaum muslimin, yang difatwakan oleh para ulama, dan kemudian dikibarkan bendera jalan pemimpin, dan asal-asalan, jihad. Rahmatullah. Tapi jihad juga termasuk sini adalah menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, mempelajari ilmu, membela sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Az-zabbu 'ani sunnah, membela sunnah, mengajarkan sunnah, menyebarkan sunnah, menghidupkan sunnah, itu jihad. Menuntut ilmu di zaman ini pada rahmatullah, jihad yang sangat besar.
Banyak orang bodoh. Orang bodoh tentang tauhid sangat banyak. Subhanallah, itu dia sama kebebasan. Bebas segala hal. Berita-berita yang kita dengar, kita baca kadang miris membuatnya. Ini beberapa hari lalu. Ya. Anak-anak SMP banyak yang hamil muda dan nikah muda. Di bawah umur. SMP kelas 2 ada hamil, kelas 3 hamil, 1 SMA hamil. Tidak ada salahkan. Orang tua apa yang rahmatullah. Para da'i, para ustaz, dan para ulama yang tidak menjelaskan tentang masalah ikhtilat dan sebagainya. Sekarang banyak makhluk lihat. Apa tidak terjadi dari ini? Ini banyak rahmatullah. Enggak usah jauh kita pergi. Di depan kita udah ada dia. Bisa jadi bala, bisa jadi manfaat dia. Banyak rahmatullah. La haula wala quwwata illa billah. Ke depan enggak tahu lagi gitu. Lebih parah mungkin. Bagaimana? Ke depan lebih parah mungkin lagi. Antum kalau hidup di tahun 70-an, 80-an, dunia komik dulu. Yang ada dibuat di dunia komik, sekarang ada dia. Ya. Mobil terbang, dunia komik kita rasakan. Dunia komik itu, mobil terbang. Sekarang ada mobil terbang. Nah, ngayal dulu. Soal jadi kenyataan. Bagaimana? Artinya kebebasan demikian menjadi rahmatullah. Ya, ada positif dan negatifnya. Tapi yang banyak kita darinya menjadi rahmatullah. Itu bukan perkara yang mudah itu. Dari mana kalau bukan dari ini? Dari kebebasan belajar. Bagaimana rahmatullah bercampur baur dalam belajar. Itu suluhnya adalah Islam tidak akan mengatakan haram ikhtilat itu kecuali ada mudaratnya. Islam tidak akan melarang kecuali ada mudaratnya. Kalau tidak mudarat, larang oleh Islam. Tapi kebanyakan manusia kan tidak memahami. Bagaimana? Ya, ini hadis Mu'adz bin Jabal tersebut. Fadalla ala anna al-Islam wa tauhid. Dan menunjukkan kepada kita bahwa sini adalah Islam itu adalah tauhid wal fara'idha min huquqihi. Dan kewajiban-kewajiban tersebut adalah bentuk daripada hak-hak tauhid tersebut. Wa qad ajma al-fuqaha ala anna al-Islam syaratun li sihhati shalah wa ghairiha min al-a'mal. Ya, wa huwa muqtada syahadatain, syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah ijma' para fuqaha, para ulama bahwasanya Islam adalah merupakan syarat tentang sahnya salat. Islam adalah syarat tentang sahnya salat dan selainnya daripada amalan-amalan tersebut. Ya, dan ini adalah merupakan tuntutan daripada syahadah. Tuntutan daripada syahadah la ilaha illallah, yaitu mengucapkan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, dan syahadah daripada wa anna Muhammadan abduhu rasuluh. Bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulnya. Artinya la na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali kepada Allah saja. Wala na'budullah illa bima syara'a nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang telah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu tuntutan daripada syahadatain itu. Tuntutan daripada kalimat la ilaha illallah na'budullah. Beribadah kepada dia dengan cara siapa? Dengan cara Rasulullah SAW. Bukan dengan cara Syekh Fulan, Kiai Fulan, Alim Fulan, Ungku Fulan. Tidak, Habib Fulan tidak. Cara Nabi SAW. Itu makna apa? Cara makmullah. Sekarang tuh lihat. Orang ucap syahadah. Tapi tiba kepada Nabi SAW tidak. Beribadah dengan cara dia sendiri. Lihat para habaib, lihat para kiai, para kuburiyin, baca rahmatullah haula wala quwwata, para sufiyin dengan cara mereka sendiri. Bukan cara tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita sisi dari ini. Allah lebih shawab, dan nanti salah sambung.